Selamat siang, perkenalkan nama saya Octavia Ayu Beswarani dari kelas 10 TJKTB. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu murid dari SMK Negeri 2 Banjarbaru mengenai teknologi di bidang pendidikan. Bisa perkenalan dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Maida Azahra dari kelas 12 TITLB. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan teknologi khususnya di bidang pendidikan? Mungkin saya hanya menggunakan handphone sebagai alat dalam pendidikan, terutama untuk selama belajar mengajar ini. Ya, sejauh mana perkembangan teknologi membantu dalam proses pembelajaran di kelas? Cukup banyak sebenarnya, cuman mungkin kurangnya juga banyak. Tapi untuk anak-anak yang menggunakan handphone atau senang di rumah mungkin lebih enak. Adakah kesulitan dalam menggunakan teknologi selama daring? Kesulitannya mungkin di kuota, terlalu HP-nya mungkin ada yang rusak. Kebanyakan kesulitannya itu. Kesulitan jaringan juga bisa ya, Kak? Ya. Apakah pernah merasa kebingungan saat mengaplikasikan teknologi pada masa sekarang? Enggak sih, karena bisa maksudnya lebih update. Mungkin sayanya lebih update, jadi masih bisa lah, bukan kurang gitu. Nggak tahu yang lainnya. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam perkembangan teknologi? Hambatannya kurang lebih mungkin kayak jaringannya, lalu kalau siswa-siswa lain mungkin ada yang kurang paham. Kalau saya sendiri sih masih paham aja. Keuntungan apa yang dirasakan atau didapat dalam menggunakan teknologi? Keuntungannya mungkin dalam sistem pembelajaran ya jadi lebih ringkas. Lalu untuk mengerjakan soalnya juga lebih enak. Atau ada tambahan lagi, Kak, yang mau disampaikan? Kalau aku sendiri sebenarnya nganggapnya lebih rumit sih, karena lebih suka belajar langsung daripada lewat online kan. Soalnya lewat online tuh kadang minusnya kurang di penjelasan, jadi kita harus nyari tahu sendiri. Itu sih. Oke. Sekian wawancara dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 TJKTB ingin mewawancarai Bapak Kepala Sekolah tentang kemajuan teknologi pada bidang pendidikan. Oke, siap. Ya. Siap. Yang pertama, bagaimana Bapak menggambarkan kemajuan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas guru dan peserta didik? Oke. Teknologi di era sekarang ini memang luar biasa perkembangannya. Mulai dari anak kecil sampai dengan para siswa semuanya. Bahkan cenderung siswanya lebih hebat daripada gurunya untuk saat ini. Karena itu pelan-pelan tapi pasti kita juga harus membekali dewan guru semuanya untuk paham dan mengerti tentang teknologi, dan terkhusus di SMK 2 sebenarnya kita sudah mulai, karena semua sudah mulai kita digitalisasikan. Jadi termasuk arsip di sekolah, termasuk rapot, e-rapot kita online semua. Termasuk absen guru pun semua sudah online. Itu kira-kira. Yang kedua, apakah tujuan utama teknologi di bidang pendidikan? Mempermudah kita semua. Mempermudah. Termasuk siswa, termasuk guru. Jadi dengan teknologi itu yang awalnya, misalnya guru bisa memusuhi kepala sekolah, wah kepala sekolah ini macam-macam aja. Ternyata beliau sudah merasa, Pak, ternyata lebih enak sekarang. Wali kelas tinggal santai, asal gurunya aktif memasukkan nilai di e-rapot, maka rapotnya pun bisa di-print. Kalau toh rapot terlambat, berarti ada satu atau lebih guru yang melaporkan nilainya terlambat. Yang ketiga, kira-kira bentuk teknologi pendidikan seperti apa yang akan berkembang dan bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan guru dan murid? Sekali lagi hampir semua teknologi memang diperlukan oleh kita semua, terutama di yang depannya ada huruf E-nya, ya, misalnya e-rapot, e-absensi. Satu saat anak-anak pun absennya pakai E semua gitu. Jadi di depan kelas sana pakai foto absen, jadi koordinatnya pas, oh di lingkungan sekolah gitu satu saat. Termasuk
kita dalam melaksanakan pekan akhir semester, kita kan cukup pakai HP semua. Kalau dulu semuanya pakai kertas, di SMK 2 nggak pakai kertas. Bagi yang tidak punya HP, kami bantu misalnya di ruang lab, kita pinjami tablet-tablet, kita masukkan di aula. Kita sudah arahnya ke sana begitu. Oh iya. Yang keempat, apa problem dasar yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Guru-guru kita secara umum sekarang tidak ada masalah, karena sekarang kita balik. Guru-guru yang muda menjadi contoh, menjadi pelopor untuk teknologi, tapi wajib mengajari bapak-bapak yang lebih senior, karena yang senior-senior ternyata rata-rata gagap dengan teknologi. Sehingga sekarang seperti pembelajaran pun yang muda semua harus pakai tapi yang tua pelan-pelan harus kita ajari. Gitu. Yang kelima, apa yang perlu dilakukan guru-guru untuk membuat pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan? Inovasi dan teknologi seperti apa yang perlu dilakukan untuk hal tersebut? Ya, di SMK 2 kami sudah melakukan workshop namanya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi kita sudah memulai melayani apa mau siswa, sehingga siswa yang satu dengan yang lain itu harus dilayani dengan berbeda. Ibaratnya kalau pohon nyur, itu pasti buahnya nyur, tidak bisa berbuah pisang. Artinya kalau anak masuk jurusan listrik, belum tentu semua juga bisa seperti membuat listrik. Tapi yang kita tanamkan sekarang adalah di soft skill-nya. Jadi siswanya harus rajin dulu, harus disiplin, harus tanggung jawab, harus jujur. Itu kalau kita konversi dengan nilainya sudah cukup tinggi dan untuk saat ini itulah yang diperlukan. Kalau keterampilan didiklat 1 minggu, 2 minggu, kita yakin pasti sudah bisa. Tapi untuk soft skill, jadi tugas guru yang berkepanjangan itu adalah mendidik, bukan mengajar. Kalau ngajar gampang, kalau mendidik, merubah sampan-sampan yang biasa terlambat susah ya. Nah, itu soft skill-nya di situ. Kalau guru mengajar, ada siswanya yang nanya dan dilayani dengan senang, berarti kita sudah mencoba belajar menyenangkan. Ya. Apa harapan Bapak terhadap guru sehubungan dengan penerapan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di abad ke-22 ini? Harapan Bapak pelan-pelan tapi pasti semua guru kita bisa memahami teknologi. Amin. Karena teknologi ini pelan-pelan tapi pasti berubah. Hitungan detik pun sudah berubah. Dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan, pasti kita akan ketinggalan. Semuanya sekarang teknologi, berjualan sudah teknologi. Orang toko-toko di luar itu dipajang, sudah mulai tutup karena apa? Kalah dengan teknologi, kalah dengan pesanan-pesanan online. Di rumah itu setiap saat datang, itu pesanan online semua. Orang mau makan aja kan di rumah sekarang. Tidak perlu jalan kaki. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi semua guru pelan-pelan harus melek teknologi. Terutama yang masih muda, pelan-pelan tapi pasti yang guru-guru kita yang senior. Yang senior itu kan biasanya hanya banyak ngomongnya tapi teknologinya nggak paham-paham kan, mohon maaf. Kira-kira begitu ya, itu harapan kita. Tapi alhamdulillah guru-guru kita sudah mulai, walaupun kadang-kadang minta tolong dibuatkan oleh teman-teman yang lebih muda. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena sudah mau berpartisipasi dan dalam wawancara ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syar Azhar Rizky dari kelas 10 TJKTB. Ingin mewawancarai Bapak Pri. Pertanyaan pertama, teknologi apa yang Anda tahu yang digunakan untuk pendidikan? Laptop, komputer, HP. Ya. Pertanyaan selanjutnya, teknologi apa yang pernah Anda pakai dan masih dipergunakan sampai sekarang? HP. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi? Iya. Kesulitannya apa? Kita nggak tahu aplikasinya loh. Nah, Pak Pri kan nggak punya HP soalnya. Oke. Terus, apa manfaat teknologi pada bidang pendidikan bagi Bapak? Oh bagus. Kalau untuk kemajuan lo, kemajuan pendidikan kalau nggak ada teknologi susah, ya kan?
Sekarang kan zamannya teknologi. Makanya sekarang perlu sekali tuh kayak komputer, HP, semua apa. Itu komputer kan perlu. Kalau nggak ada itu nggak maju-maju sekolah. Pertanyaan pertanyaan terakhir, apa harapan Anda pada perkembangan teknologi? Ya kalau bisa diperbarui lagi. Kan teknologi itu kan tiap tahun kan nggak mesti berhenti kan jalan terus loh. Nah nanti ada kayak misalkan komputer keluaran terbaru, keluar lagi baru, laptop baru, HP aja tiap hari, tiap tahun keluar. Yang merek ini ya udah. Yuk, makasih ya. Sekian dari saya untuk wawancara kali ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajar Saupa. Saya dari 10 TJKTB. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu Anissa tentang perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Ibu izin bertanya. Nih, satu itu bagaimana pengalaman Ibu dalam menggunakan teknologi khususnya di bidang pendidikan? Oke. Jadi pengalaman teknologi ya, menggunakan teknologi selama di pendidikan ini. Jadi untuk teknologi di pendidikan ini sangat penting sekali ya, sangat penting. Soalnya kenapa? Apalagi di era pandemi sekarang. Nah, di pandemi sekarang kan kita sudah mengenal pembelajaran offline, online dan sebagainya. Nah, kalau di offline sendiri, jadi untuk pembelajaran biasanya Ibu menggunakan Google Classroom, terus Quizzes, yaitu semacamnya, terus selalu Moodle juga. Nah itu biasanya untuk menunjang pembelajaran offline Ibu. Offline. Kalau untuk online ya offline maaf. Offline. Oh ya online maaf online. Online. Nah kalau sebelum pandemi nih, biasanya kalau teknologi Ibu memanfaatkan LCD untuk memaparkan PowerPoint ya itu atau materi Ibu yang perlu presentasikan dan sebagainya. Sejauh mana perkembangan teknologi membantu dalam proses pembelajaran di kelas? Sejauh mana teknologi? Sangat membantu sekali, sangat membantu. Soalnya untuk memudahkan juga, untuk memudahkan dalam pembelajaran offline maupun online juga sih. Ya itu. Bagaimana Ibu menggambarkan kemajuan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas guru? Oke. Jadi guru itu sangat penting untuk tidak gegap teknologi ya. Harus update tentang segala teknologi yang ada karena kita anak-anak kita bahkan bisa lebih tahu teknologi daripada gurunya sendiri. Nah itu jadi ya poinnya di situ. Jadi seberapa manfaatnya yaitu sangat diharuskan sekali untuk untuk seorang guru di era sekarang untuk jangan gagap teknologi. Adakah kesulitan dalam menggunakan teknologi selama online sama daring? Selama daring. Menurut Ibu sih bukan dari teknologinya sih ya, melainkan dari siswanya sendiri. Proses pembelajaran mungkin tidak efektif karena sebelumnya kan sudah terbiasa nih dengan offline. Jadi tatap muka itu sudah terbiasa, kalau tiba-tiba online terus tiba-tiba nanti ada kendala peserta didiknya jarang absen atau tugasnya ngaret dan sebagainya gitu ya. Mengapa guru perlu mengaplikasikan teknologi dalam proses pengajaran? Oh ya, kalau teknologi itu sudah sangat perlu sekali dalam pembelajaran di era sekarang, karena ya sekali lagi tadi bahwa di era sekarang kan sangat membutuhkan teknologi, apalagi anak-anak kita kan sudah di era milenial ya, era YouTuber dan sebagainya, era 4.0 dan sebagainya. Nah itu. Jadi dibutuhkan update tentang teknologi se-update-nya. Pertanyaan terakhir,
Apa yang perlu dilakukan guru untuk membuat pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan? Oke, ini berarti tentang gerakan sekolah menyenangkan mungkin ya, Iya. GSM ya. Oke, jadi untuk GSM itu apa ya? Kalau di kelas ibu itu ingin menerapkan bahwa apa ya? Bahwa kita ini ibu ini bukan guru loh, maksudnya ya menjadi teman, menjadi sahabat untuk kalian. Kalian juga bisa kok menjadi guru. Nah, berarti kita ini juga sama-sama belajar gitu nah. Ibu belajar, kalian belajar, kalian juga berarti ibu juga apa ya? Ya kalian bisa menjadi guru untuk ibu juga bisa menjadi guru untuk kalian gitu. Berarti kita sama-sama menjadi guru, sama-sama menjadi sahabat, terus ya sama-sama belajar itu poinnya. Terus apalagi mungkin? Terima kasih Sudah? untuk Oke. Terima kasih untuk wawancaranya Wah, Ibu. terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.